Tapi masa-masa sulit kayak gini nih bisa kita lewati di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu menjanjikan kita itu nanti akan bersama-sama, Bang. Aku juga kangen sama ibuku, Bang. Kita sama-sama nggak punya ibu, Bang. Tahu nggak kenapa, Bang? Abang sedih kalau terpisah kayak gitu. Malam ini baru dinaikkan. Terima kasih banyak. Islam Kak, Islam. Ya, gini Kak. Ini soal persaliban ya kan. Itu saya dengar-dengar di ceramahnya pendeta-pendeta macam Esra Alfesoru, pendeta banyak lah, pokoknya saya sudah lupa nama pendetanya kan. Katanya kalau kita ikut Kristen, ikut itu Nabi Isa, kalau kami bilang kan, dosa kita sudah ditanggung. Apa benar Kak? Kalau memang kayak gitu, aku pun juga maulah. Nanti kita enak-enak aja, ngapain aja di dunia gitu kan. Dosa kita sudah ditanggung toh. Oke. Bang, dosa itu adalah hutang. Itu coba Kak jelas penjelasannya. Dosa itu adalah hutang ya Bang ya. Kalau ada seorang kaya sudah menanggung hutangmu, kira-kira kau bikin hutang lagi nggak? Kan Anda mau enak-enak kan? Kita ini ditanggung dosanya, artinya apa? Seluruh penebusan itu dia lakukan untuk siapa saja yang percaya. Makanya Yesus itu di kayu salib itu memakukan surat hutang kita, dosa kita di situ. Ya, karena dosa adalah hutang. Sekarang saya tanya Anda, logikanya ya, kalau Anda punya hutang, terus ada bangsawan yang menangguhkan seluruh hutangmu, menanggung hutangmu, membayarkan hutangmu, itu apa yang akan kau lakukan? Enak-enak bikin hutang lagi nggak? Nah, itu ya. Kita ini juga manusia, pakai otak dan pakai hati nurani. Tadi Abang bilang, enaklah kalau gitu saya mau masuk Kristen karena Yesus sudah menanggung. Kalau kamu bertobat hari ini, dosamu yang lalu itu tidak diungkit-ungkit dan jangan berbuat lagi. Itu perintah Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu mau memang menerima Kristus Yesus, kamu itu juga akan dibangkitkan dan diberikan hidup yang kekal. Nah itu tadi, dia sudah menanggung dosa dunia gitu. Masalahnya kamu kan nggak mau, kamu pengennya nanggung sendiri, mikul sendiri, dan kamu bertanggung jawab sendiri atas dosamu. Yang sementara dengan perbuatan baikmu pun kamu tidak akan bisa menanggungnya sebenarnya. Gitu. Jadi dosamu itu adalah hutangmu. Tidak Kakak. Kalau di kami siapa saja yang percaya Islam, mengikut Nabi Muhammad, otomatis kami masuk surga walaupun nanti sebentar di dalam neraka gitu. Oke, saya tanya, satu orang Islam yang sudah keluar dari neraka. Aku minim ilmu agama. Jangan minim agama, nggak ada satupun orang Islam yang keluar dari neraka, bangkit dan keluar dan naik ke sorga. Jadi itu semua adalah janji-janji yang tidak pernah terbukti. Tetapi saya bisa pastikan Lazarus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus itu sendiri juga sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi sudah terangkat dari sorga. Saya lebih percaya the real keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus. Nah kalau keselamatan kalian itu kan janji yang tidak pernah ditepati. Sudah 1400 tahun ya. Dari abad 7 sampai sekarang, satu orang Islam satupun tidak ada yang keluar dari neraka. Apa Anda mau percaya yang seperti demikian, yang tak terbukti? Kalau nunggu nanti, karena gini Bang, surat-suratnya cuman saya tahu. Akunya pribadi yang gak pinter aja. Ya, Maryam 71 juga dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah ketetapan dari Allahmu. Dan insya Allah, kalau ada orang yang bertakwa akan dikeluarkan. Masalahnya, janji itu kan masih insya Allah kalau dia berkenan, berkehendak. Terbukti sampai detik ini belum ada satupun. Jadi Anda mau percaya janji yang belum bisa dibuktikan atau yang sudah dilakukan Yesus? Makanya Yesus itu kenapa dia mengambil kodrat manusia menjadi hamba? Dia mau membuktikan, aku ini udah keluar dari neraka. Aku ini udah bukan neraka. Aku ini udah keluar dari dunia orang mati dan aku naik ke sorga. Maka siapa yang ikut aku, siapa yang percaya aku, kata Yesus, dia akan menjadi sama seperti Kristus, dibangkitkan dan naik ke sorga. Ini lebih relate dan ini disaksikan beberapa ratus pasang mata. Terutama ini si penulis ini
murid-murid Oke, Yesus yang lagi, banyak ini. lagi satu Kak, kan kalau di ya. Silakan. Oke Kak, lagi satu gini. Kalau di kami kan mengimani 25 nabi kan. Nah, rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama percaya kepada Allah, 2 percaya kepada Rasul, 3 percaya kepada Nabi. Nah, ya kan? Itu percaya kepada Nabi di 20 urutan 24 Nabi Isa yang orang kakak Tuhanin. Otomatis kami masuk surga juga dong. Toh kami juga mengikuti ajaran Nabi Isa tuh. Kata Yesus gini, percaya atau iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi kamu percaya dia ada, tapi kamu tidak melakukannya. Contoh bang, abang percaya, ibarat anda bilang percaya ini mau masuk surga. Anda percaya nggak air yang di dalam ini bisa menghilangkan haus anda? Kita pakai logika. Anda percaya nggak? Ini air, isinya air, ya. Di dalam ini, kalau abang minum, kalau abang minum, dengar, kalau abang percaya nggak ini ada air? Air bisa menghilangkan haus. Percaya nggak? Ya enggak lah. Percaya nggak air bisa ngilangin haus? Percaya dong. Kalau haus minum air nggak? Bang Surya? Kalau haus minum air nggak? Minum. Iya. Percaya nggak air bisa menghilangkan haus? Percaya ya? Percaya nggak? Minum. Iya. Ini sinyalnya ya, tauhid ya. Percaya. Oke. Kalau anda minum bisa hilang nggak hausnya? Kalau anda minum bisa hilang nggak hausnya, Pak? Hilang. Iya. Kalau nggak anda minum hilang nggak hausnya? Hilang Kak, hilang. Kalau nggak anda minum, tidak Ya, diminum, hilang nggak hausnya? Ya itu, kalau kau percaya doang tapi tidak melakukan Tidak hilang. perintah Yesus, kau nggak akan bisa masuk surga. Kau harus minum. Kau harus masuk ke dalam ajarannya Yesus, baru kau masuk surga. Kalau percaya doang, nggak akan ada. Nggak ada gunanya kalau tidak melakukannya. Ini yang disebut iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Kau percaya nggak kalau makan hilang lapar kau? Percaya. Masalahnya kau nggak makan. Kau cuma bilang 2 kali, 3 percaya. Jadi percaya Yesus aja tidak dibaptis nggak akan selamat. Karena percaya doang itu seperti iman tanpa perbuatan. Hakikatnya mati, hakikatnya haus, hakikatnya lapar. Ya, tuh. Jadi kalau kamu bilang kami kan beriman kepada Isa, jadi kami tetap aja masuk surga. Nggak akan, kata Yesus. Nggak mungkin kamu beriman kepada air yang bisa ngilangin haus tapi kau nggak minum. Ini paling logis kah? Ya nggak? Tapi kami ada ikut juga loh ajaran Nabi Isa itu loh. Apa sunat. ajaran Yesus itu? Macam di Injil kan turun sunat, kami sunat orang Islam. Orang kakak Yesus, yang enggak sunat. Oke, dengar ya. Yesus itu disunat Ya. umur 8 hari. Kau disunat 8 hari nggak? Aku umur 10 tahun. Dan gini bang, di dalam Quranmu bahkan nggak ada perintah sunat. Dan tahukah abang, sunat itu adalah baptisan. Itu kata Yesus. Atau tidak tahukah kamu semua yang disunat, kamu semua yang dibaptis telah disunat dalam Kristus. Jadi sunat itu adalah baptisan, tanda kamu milik Allah. Masalahnya kau dibaptis nggak? Mengucap kami waktu sunat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bang, itu juga ya, Tuhannya satu bang, Buddha itu. Kalau ketimbang percaya satu Tuhan aja, iblis pun gemetar bang dengar itu. Tetapi kalau tidak melakukan bang, itu omong kosong. Gitu. Bisa nggak abang disebut Islam, tapi abang cuman di KTP doang dan abang nggak mengerjakan perintah Allah? Aku sholat Kak. Aku dan saudaraku di Siantar ramai juga yang Kristen, saudara dari mama. Saya tanya Bang Surya. Ya. Saya tanya Bang Surya, apa Allah itu perintahnya cuma sholat? Banyak. Oke. Bisa nggak abang disebut Islam kalau hanya menjalankan satu perintah Allah saja? Kita harus masuk sepenuhnya. Ya nih ya, di dalam Quran sendiri dikatakan ya. Nih ya, ini sering loh saya populerkan juga ya.
Kamu itu harus masuk secara menyeluruh. Al-Baqarah 208. Kalau Anda masuk Islam, Anda harus masuk secara menyeluruh. Dan Anda itu harus, ya, apa? Dikatakan, harus melakukan segala perkara itu dengan hukumnya Allah. Jadi kalau Anda tidak memutuskan segala sesuatu dengan hukumnya Allah, ya Anda disebutnya apa? Kafir. Nih, Al-Maidah 44, coba baca. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah, Anda disebut kafir. Ya. Sekalipun KTP Anda Islam, sekalipun Anda sholat. Ya. Gini kak, apa mamaku ini cerita dikit kak ya, sorry kak ya. Jadi gini, aku kan dulunya mamaku orang Medan, bapakku orang Aceh ya kan. Nah, mamaku darah Batak, dia orang asli Syantar. Nikahlah dia sama bapakku, mamaku ini kan masuk Islam lah dia. Habis itu aku lahir, umurku kelas 2 SD masa tuh 7 tahun 8 tahun lama satu kak kan. Pisah. Nah, pisah. Aku dibawa bapakku, bawa pulang ke Aceh. Mamaku pulang ke Syantar, dia ada kakakku, Kartini namanya kan. Nah, habis itu sakitlah mamaku itu, dia umurku di kelas 2 MTSN SMP. Tahu-tahu kak pulang aku ke Syantar dimakamkan dalam keadaan salib. Sedangkan dulu waktu sama bapakku masuk Islam. Masuk kak? Gimana, nggak ada suaranya kak? Lu di mute tak? Agak Kakak kata nggak ada suara. Oke. Waktu ibumu ya. sakit itu diurusin bapakmu nggak? Itu udah pisah. Ya iyalah, kan dia secara Kristen. Berarti dia diselamatkan di situ. Karena yang ngurus kan bukan bapakmu. Iya, Iya, tapi yang anehnya kak, yang bukan aneh sih, yang apa, yang di luar nurul lah kita bilang. Aku ziarah 2 kali, aku ziarah 2018 kali, 2021 kedua kalinya. Aku ziarah, aku bacain surat Yasin. Apakah itu sampai Pak itu doa-doanya? Nggak sampai. Yasin itu kan untuk orang Islam kan? Tuh nggak? Tapi mamaku pernah masuk Islam juga waktu. Tapi sama dia bapakku. dikuburnya secara Kristen kan? Gimana? Tapi dia dikuburnya secara Kristen kan? Iya. Mm-mm. Dia Betul kak. karena gini bang, doa orang mati itu nggak bisa sampai doa pada orang hidup. Orang-orang Baru yang Tagalog. percaya kepada Kristus, ya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25 mereka tetap hidup. Kira-kira bang, ini saya kasih analogi. Mayat mendoakan Anda yang hidup itu bisa nggak kira-kira? Coba bang, kira-kira mayat Otomatis bisa tak bisa toh. Nah itu, orang-orang yang di luar Tak Kristus bisa. semuanya dikatakan orang-orang mati. Sementara ibunya abang, dia adalah yang percaya kepada Kristus. Dan orang yang percaya kepada Kristus dikatakan apa? Tetap hidup, walaupun sudah mati gitu. Jadi abang mau yasinan pun ya ibarat itu, abang orang mati mendoakan orang yang hidup di dalam Yesus. Nggak guna, nggak bisa orang mati mendoakan orang hidup. Itu bang. Ada ini bang, Yohanes 11 ayat 25 itu patokan kami. Gimana lah, kayak aku ikuti terus lah pengajian kakak tiap malam. Mau apa bang? Supaya kalau memang ya. Silakan bang, silakan. Pokoknya tiap malam aku ikuti terus pengajian kakak ini. Kira-kira apa yang abang tangkap?
Jadi sebenarnya abang bersyukur ibunya Bang Surya itu sudah di sorga. Karena di dalam Yesus itu tidak ada kematian. Iya kak. Dan ibunya Bang Surya sekarang ini Sinyalku Masih- jelek kali kak, hujan di sini. ya. Sorry kak. Dan ibunya Bang Surya sampai sekarang ini masih memandang Bang Surya. Dan mungkin ibunya Ya. Bang Surya yang mendoakan abang. Semoga anakku ini juga menerima Yesus dan selamat seperti aku. Pasti itu yang dikatakan ibu abang. Beruntungnya Bang Surya punya ibu yang bisa mendoakan Anda. Bukan Anda yang mendoakan ibu, Ya. tapi ibumu sekarang yang mendoakanmu. Karena ini kisahnya sama seperti di dalam Lukas 16 ya. Ada orang kaya dan ada orang miskin yang namanya Lazarus. Dan orang kaya itu karena dia tidak percaya kepada Yesus, dia dibawa ke neraka. Dan dia berdoa kepada 4 saudaranya yang lain supaya jangan seperti dia, ikutilah seperti Lazarus, ikutilah Yesus. Pasti ibu abang juga begitu. Sedang mendoakan abang di sorga dan berharap supaya Bang Surya juga menerima Yesus, supaya bersama-sama dengan ibu Anda nanti di kerajaan sorga. Gitu Ya bang. kak, amin kak. Aku pun selalu berdoa supaya jumpa sama mamaku. Aku sayang kali aku lupa sama mamaku loh. Mamanya Bang Surya itu udah di sorga bang. Abang kalau mau jumpa ya abang harus ikut mama abang, ngikutin Yesus. Tapi Di luar kami selamat dari- di surga juga loh kak. Di luar dari Yesus kalian nggak ada yang selamat. Serius, ini serius bang. Karena Yesus itu satu-satunya yang telah turun dari sorga dan terangkat ke sorga. Dan ini dilihat banyak orang. Sementara bang, orang-orang yang Islam yang mati itu tidak ada satupun yang bangkit dari kematian dan naik ke sorga, nggak ada satupun. Jadi abang juga nggak punya dasar untuk mengimani abang itu masuk sorga, karena belum ada bang buktinya. Jadi tolonglah pakai logika dan hati nurani abang. Gitu bang. Oh berarti gini kak, ada pertanyaan lagi. Nah ini bang, coba baca bang. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia di sini adalah Yesus. Itu bang. Jadi kalau abang sayang banget sama ibu abang, abang ikutilah seperti ibunya abang. Ibunya abang ini sekarang ini di sorga. Karena Yesus itu yang menyelamatkan. Yesus Iya, itu kan sudah bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dia itu bisa mengalahkan kematian, menginjak-injak maut. Itu bang. Nah, mumpung abang masih sekarang Tapi ini masih untuk- bisa berpikir, masih bisa berakal, nah itulah. Tadi ya saya bilang tadi, mau abang bilang ini memang ngelesnya ya. Dulu juga gue ngelesnya waktu muslim gitu bang. Seandainya gue juga nggak masuk ini, kalau gue beriman kepada Isa, gue masuk surga. Nah itu otak licik gue ya dulu. Tapi ini tadi, analogi ini tadi. Kalau kamu mau selamat, kamu mau masuk surga, ya. Sama seperti kamu yang adalah orang haus. Kalau kamu mau sembuh hausnya, minum. Ikuti Yesus. Bukan hanya sekedar percaya. Karena iman tanpa perbuatan, percaya tapi tidak melakukan, hakikatnya mati. Abang percaya nggak Tuhan itu ngasih rezeki kepada abang? Percaya? Kalau abang kerja dapat nggak? Nggak kan? Harus dilakukan kan? Tuhan yang buka jalan. Dapat toh gaji. Ya kalau abang nggak kerja, dapat gaji? Iya, Dipecat ya? betul. Ya, Nah, itu. Jadi Tuhan Yesus itu bang di Alkitab juga apa? Dia yang menurunkan hujan bagi orang yang jahat maupun orang baik. Dia yang memberikan sinar matahari bagi yang adil maupun yang tidak adil. Coba. Tuhan Yesus itu sekeren itu bang. Nggak ada Tuhan yang sekeren Yesus. Dia benar-benar ketika dia bicara dia membuktikan loh bang. Waktu Yesus bilang akulah kebangkitan dan hidup, dia bangkit dan hidup. Ketika dia bilang aku adalah Allah, anak Allah, dia beneran
telah ada sebelum Abraham. Tahu nggak buktinya apa, Bang? Dia bilang ya, Musa itu bertemu dengan dia dan dia buktikan, dilihat sama 3 muridnya. Elia dan Musa bersama-sama dengan Yesus bercakap-cakap di atas Gunung Tabor. Ini tertulis di dalam Matius 17. Ketika Yesus itu bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan Abraham itu bersuka cita melihat hari-hariku, kata Yesus. Bayangin. Dan dia membuktikannya. Jadi Yesus ini nggak sembarangan. Iya. Ih, kok gini sih? Loh, oh ini Tiba-tiba? komal 9, komal kayak tadi tak ganti komal kayak tadi. Nggak tahu, gue tiba-tiba kayak gini, gue nggak megang. Siapa yang ngerubah? Gue besarin diri gue sendiri. Tinggal diganti koma 5 aja kayak tadi. Mau nunjukin data. Ini mendingan lu gede tadi loh. Ya, ini udah gede. Lu kan udah gede. Enggak, diganti komal kayak tadi, koma 5. Mana caranya ini kayak gini bentuknya? Di setting tamu, setting tamu. Nah, ganti komal 5 atau 6. Nah, mantap. Nah, udah gede ya. Set. Nah. Nih, yang dibilang sama kata tadi nih. Oke. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang nih. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Lanjut 4-nya. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Tunggu, Petrus manggil dia apa? Tuhan. Oke. Wede. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tidak 3 kemah satu. Coba Bang, Petrus saja bisa melihat Musa dan Elia dibikin Yesus. Udah berapa ribu tahun tak ya? Coba Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11. Ayat 25. Oke. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini, Bang Surya? Karena Bentar dulu Bang, aku ikuti pengajian orang apa dulu. Iya. Karena ini enggak, itu pertanyaan Yesus kepada orang-orang yang ini sudah melihat kebangkitannya. Itu Bang, kalau saran aku memang bagus banget Bang Surya ini harus belajar. Tapi Abang juga belajar lah iman Islam Bang. Ada. Ngaji ya, Kak? Coba Bang, kalau di dalam iman Islam selama Abang ngaji, kira-kira bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Pokoknya atas nama kita Islam, kita taat agama, kita ikuti perintah Islam, itu jaminan surga kita. Gitu. Masalahnya apa penjaminnya? Yang membawa Anda ke surga siapa? Yang menjamin? Apa jaminannya? Jaminan itu kan berupa barang atau sesuatu. Apa yang dijaminkan Allah kepada Abang? Ya, amalan-amalan kita ini yang selagi kita masih bernafas di dunia ini. Amalan Abang itu Abang sendiri yang melakukannya. Jaminan yang diberikan Allah ketika kamu percaya sama Dia, kamu masuk surga. Apa jaminannya? Gini tuh Kak, kita di Contoh ya Bang ya. Abang mau pinjem uang sama saya. Abang menjaminkan sesuatu, apa itu? Rumah. Nah itu jaminannya. Abang akan membayarnya. Nah sekarang saya tanya, jaminan Allah kepada Abang itu apa? Dia memberi jaminan apa? Macam mana mau jawabnya kayak? Pokoknya ada jawabannya, tapi aku aja nggak bisa. Ada jawabannya, ada. Apa? Gak bisa kucernakan di sini. Kayak mana mau ku ceritakan ya? Nggak apa-apa, ceritain aja. Pokoknya kalau di kami ini ada rukun Islam, rukun iman. Nah, kita percayakan dua-dua rukun itu, otomatis kita masuk surga walaupun kita nanti dimasukkan dulu di neraka. Yang melakukan rukun iman itu siapa? Memang udah dari sononya ada. Enggak, yang melakukannya siapa? Abang kan?
Kita pribadi Loh, berarti yang percaya abang mau minjem, abang yang juga orang Islam yang ini, ngasih jaminan. agama Islam. Tunggu. Ini ibarat kata gini ya. Karena amalan abang itu yang menjamin abang. Ibarat kata ya, abang mau minjem duit sama orang, ya. Tapi uangnya itu pun ternyata uangnya abang juga yang mau dipinjemin. Ini sama aja bohong kan? Karena amalannya tuh abang yang bilang, abang Iya, yang mau tapi- minjem duit, tapi uangnya uang abang juga. Gimana ini? Makanya saya bilang dalam iman Islam itu apa? Jaminannya nggak ada. Apa yang dijaminkan Allah? Nggak ada kan? Jaminan itu sesuatu loh bang. Kalau orang Ya, Kristen oke. itu ada Efesus 1 ayat 13 sampai Oke. 14. Siapa? Misalnya Apa itu? siapa Coba nih? kita bacakan. Ya, kasih Fatima. Efesus 13 ayat Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Bacain aja, gue takut error lagi. Oh, enggak, ini udah gue gedein. Aman ya? Ayo deh. Ayat 11 ya. 13. Dari 13? Hmm. Oke. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus dan dijanjikannya. Dan Roh Kudus Yang itu dijanjikannya itu. yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Wah, itu bang. Jadi Allah itu sendiri, Roh Kudus itu adalah jaminan kami. Jadi ketika kami dibaptis, kami itu dijamin, dimateraikan. Tahu materai bang? Fungsi materai apa? Menguatkan kan? Ya. Jadi kalau kamu misal ya punya surat kuasa, ada materai, itu benar-benar berkuasa, nggak bisa diganggu gugat. Secara hukum abang punya kuasa. Roh Kudus itu adalah Oke, Kak. materai. Masih muda loh abang ini loh. Sedih ya bang ya kalau nggak ketemu ibu ya. Kangen ya. Aku juga kangen sama ibuku bang. Kita sama-sama nggak punya ibu bang. Iyalah. Tapi percaya Iya. Kalau di dalam Yesus itu abang bisa ketemu sama ibu abang. Nggak masuk pun aku yakin lah bakalan jumpa sama mamaku nanti di surga. Tapi kalau abang tidak di dalam Kristus, abang nggak bisa ketemu ibu abang. Tapi kami imannya juga nggak bisa loh kak. Abang nggak kenal Mengimani Nabi juga Isa dong. masalahnya kak tadi itu bang. Yang saya bilang tadi, kalau abang percaya, tapi abang nggak minum, abang nggak bisa ketemu. Kalau abang nggak benar-benar dibaptis, dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan, abang itu nggak akan bisa bertemu dengan Yesus. Nggak, seriusan, abang ini tuh masih muda. Saya tahu anak laki-laki itu paling dekat dengan ibunya. Itu tadi kak, makanya aku selalu ikut pengajian kakak. Kenapa abang kangen sama ibu abang? Tahu nggak kenapa? Ya sejak kecil loh kak, sebelum meninggal, mama dan bapakku duluan pisah gitu. Mamaku ambil kakak, aku diambil bapak gitu. Ya, keluarga tuh kalau terpisah sedih bang. Itulah. Tahu nggak kenapa bang? Abang sedih kalau terpisah kayak gitu. Tahu nggak bang? Karena sebenarnya roh abang itu nggak menginginkan perpisahan bang.
Karena sejatinya manusia itu memang tidak diciptakan untuk berpisah, jauh dari keluarganya. Karena itu Bang, makanya kenapa rohmu itu pun mengingat itu Bang. Saya dulu juga gitu Bang, nanya gitu, kok bapakku udah mati waktu aku kecil, dan kenapa sekarang aku jadi yatim piatu. Aku juga sedih untuk itu. Setiap orang itu, apalagi setiap anak itu nggak pengen jauh dari orang tuanya, karena sebenarnya kita ini semua satu tubuh. Dengan orang tua kita, kita berasal dari ibu kita. Makanya kita itu adalah punya naluri. Apa yang dirasakan ibu, itu dirasakan anak. Apa yang dirasakan anak, itu yang dirasakan ibu. Karena kita selama 9 bulan ada di kandungan ibu kita. Tidak mungkin roh kita, darah kita, daging kita nggak mengenal itu, kebersamaan itu. Karena sebelumnya kan abang bersama-sama dengan ibu abang di dalam satu tubuh. Ibu abang minum, abang minum. Ibu abang makan, abang makan. Makanya kenapa anak itu nggak bisa pisah dari orang tuanya. Ya karena itu Bang. Tapi masa-masa sulit kayak gini nih bisa kita lewati di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu menjanjikan kita itu nanti akan bersama-sama Bang. Kalau kita di dalam Yesus. Gini atau enggak gini Kak, aku ikuti terus pengajian kakak. Habis itu nanti kalau memang aku udah yakin, aku minta lagi naik. Boleh Kak? Boleh Bang, boleh. Belajar. Aku juga belajar dan lama kok Bang. Abang juga belajar Islam Bang, biar abang bisa beda. Iya Kak, ada belajar. Ini aja naik live kakak selepas sembahyang Isya tadi. Iya, nggak apa-apa Bang. Dan abang juga boleh tetap berdoa, boleh tetap sholat gitu. Tanya di dalam hati abang, siapa Tuhan yang benar itu? Tanya, bisakah aku bertemu dengan ibuku lagi Tuhan? Tapi itu tadi Bang, yang saya bisa kasih tahu abang secara akal, bahwa Yesus aja mampu Bang membangkitkan yang mati. Apalagi cuman membangkitkan abang dan ibu abang dan mempersatukannya kembali. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sudah pernah menyatukan Lazarus dengan orang tuanya, yang orang tuanya itu menangis bersedih selama 4 hari anaknya ini mati. Dan seperti itu nanti Bang, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu, anak dengan orang tua itu disatukan kembali Bang di dalam Kristus. Jadi itu sudah dibuktikan, tapi tidak di dalam iman lain. Saya belum pernah melihat itu dalam iman lain Bang. Belum pernah. Itu nanti abang pikir-pikir, abang renungkan, dia Bang sambil sholat tahajud Bang, sholat istiqoroh. Boleh. Siap. Semangat ya Bang Surya ya. Semangat Kak, semangat terus. Terima kasih banyak Kak ya. Iya, sama-sama Bang. Tuhan berkati Bang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Sehat-sehat ya Bang ya. Amin. Teman-teman, aku end live dulu ya. Nanti kita live lagi ya. Nanti ini kita live lagi. Aku mau ngambil waktu dulu sebentar ya. Thank you ya teman-teman semuanya. Tuhan memberkati kita semua.